Pemirsa, kembali lagi dalam program One News Teropong bersama saya Katarina Amelia. Kali ini kami akan mengupas informasi terkait eksodus pengungsi dan migran dari Maroko ke wilayah Spanyol di Ceuta menjadi salah satu krisis perbatasan paling mematikan di Eropa sepanjang tahun ini. Mengutip laporan Reuters, sedikitnya 72 orang dilaporkan tewas setelah puluhan ribu warga Maroko nekat menyeberang melalui laut maupun jalur darat menuju enklaves Spanyol di Afrika Utara. Peristiwa yang berlangsung sejak Kamis 30 Juli 2026 itu memicu kekhawatiran di Uni Eropa dan memaksa Spanyol memperketat pengamanan di wilayah perbatasannya. Lebih dari 50.000 orang memasuki Ceuta hanya dalam hitungan hari, menjadikannya salah satu gelombang migrasi terbesar yang pernah terjadi di perbatasan Eropa-Afrika. Lalu bagaimanakah kronologi selengkapnya dari aksi nekat imigran yang menyeberangi laut ke Ceuta dan bagaimana langkah Spanyol hingga Uni Eropa dalam menanggapi krisis kemanusiaan tersebut? Pemirsa, simak informasi selengkapnya hanya di One News Teropong. Ratusan migran dari Maroko ramai-ramai menyeberang laut untuk memasuki wilayah Ceuta milik Spanyol secara ilegal pada Kamis 30 Juli 2026. Insiden ini menewaskan 9 orang. Ceuta merupakan wilayah seluas 18,5 km persegi milik Spanyol. Wilayah ini terletak di pantai utara Afrika dan dikelilingi daratan Maroko. Salah satu saksi mata mengatakan anak-anak hingga orang dewasa tampak basah kuyup saat memasuki Ceuta. Selain Ceuta, ketegangan juga terjadi di Melilla, wilayah Spanyol lain di Afrika Utara yang juga berbatasan dengan Maroko. Spanyol dilaporkan telah mengerahkan pasukan militer untuk membantu kepolisian menghadapi insiden tersebut. Polisi dan garda sipil di Ceuta juga tampak tak banyak melakukan intervensi saat menghadapi migran massal. Namun beberapa petugas mencoba mengarahkan para pendatang ke pusat penerimaan migran setempat. Penyeberangan kali ini menyebabkan 9 orang tewas. Pihak berwenang di Ceuta mengatakan telah menemukan seluruh jenazah. Menanggapi kejadian ini, pihak berwenang Spanyol menyatakan akan mengirim pasukan tambahan untuk memastikan keamanan di Ceuta. Namun pernyataan itu tak menyebut berapa tentara yang dikirim ke Ceuta. Di luar itu, Spanyol juga akan mengerahkan tim penyelam dan Coast Guard. Dilansir Reuters, di kota Venidek, Maroko yang berada tepat di luar perbatasan Ceuta, aparat keamanan Maroko berusaha menghentikan para migran yang mencoba menyeberang. Saksi mata mengatakan polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan kelompok migran yang bergerak menuju perbatasan. Namun banyak migran tetap berusaha melanjutkan perjalanan karena merasa peluang untuk masuk ke wilayah Spanyol sangat penting bagi masa depan mereka. Ribuan migran dilaporkan menerobos perbatasan menuju Ceuta, wilayah otonom Spanyol di pesisir utara Afrika dalam lonjakan terbesar sejak krisis 2021. Sedikitnya 9 orang dilaporkan tewas saat berusaha menyeberang, sementara pemerintah Spanyol mengerahkan militer untuk memperketat pengamanan perbatasan. Gelombang migran ini mengejutkan karena terjadi ketika Spanyol dan Maroko sedang memperkuat kerjasama untuk menekan migrasi ilegal. Rekaman video memperlihatkan ribuan orang, mayoritas warga Maroko, berjalan melewati pemecah ombak menuju wilayah Ceuta secara bersamaan. Aparat keamanan mengaku kewalahan menghadapi jumlah migran yang terus berdatangan hingga perbatasan sempat lumpuh. Lonjakan ini terjadi setelah putusan Mahkamah Agung Spanyol yang mewajibkan proses hukum sebelum migran yang dicegat di laut dapat dipulangkan.
Pemerintah Spanyol menilai aturan tersebut dimanfaatkan jaringan penyelundup manusia untuk mendorong lebih banyak migran menuju Ceuta. Di sisi lain, organisasi hak asasi manusia menilai meningkatnya arus migrasi lebih dipengaruhi konflik, kemiskinan, dan krisis ekonomi di kawasan Afrika. United Nations High Commissioner for Refugees menyebut jalur Mediterania dan Afrika Barat masih menjadi rute utama para pengungsi yang ingin mencapai Eropa. Sementara International Organization for Migration mengingatkan, Laut Mediterania masih menjadi salah satu jalur migrasi paling berbahaya di dunia dengan banyak korban jiwa setiap tahunnya. Pada Kamis 30 Juli 2026, otoritas Ceuta, sebuah wilayah Spanyol yang berada di Afrika Utara dan berbatasan langsung dengan Maroko, melaporkan bahwa sekitar 2.000 hingga 3.000 orang berhasil masuk ke wilayah mereka. Banyak migran terlihat berenang dari sisi Maroko menuju kawasan tersebut menggunakan ban pelampung, sedangkan sebagian lainnya menerobos pagar perbatasan dan berlari masuk ke wilayah kota. Lantas apa penyebab lonjakan imigran yang masuk secara ilegal ke wilayah Spanyol tersebut? Ceuta adalah sebuah kota otonom milik Spanyol yang berada di pantai utara Afrika, tepat di seberang Selat Gibraltar dari daratan utama Spanyol. Meskipun secara geografis berada di benua Afrika dan berbatasan langsung dengan Maroko, Ceuta secara hukum adalah wilayah Spanyol. Karena merupakan bagian dari Spanyol, Ceuta juga otomatis menjadi bagian dari Uni Eropa, menggunakan mata uang euro dan memiliki sistem hukum serta administrasi seperti wilayah Eropa lainnya. Posisi ini membuat Ceuta menjadi tempat yang sangat menarik bagi para migran, bagi orang-orang yang berasal dari Maroko atau negara-negara Afrika lainnya. Masuk ke Ceuta berarti mereka sudah berada di wilayah Uni Eropa. Salah satu alasan utama mereka datang dikutip dari Economic Times adalah mencari kehidupan yang lebih baik. Ceuta menjadi pilihan karena lokasinya sangat dekat dengan Maroko. Banyak imigran mencoba masuk dengan berenang dari pantai Maroko menuju wilayah Spanyol atau melewati pagar perbatasan. Meskipun perjalanan tersebut berbahaya, mereka tetap mencobanya karena melihat Ceuta sebagai pintu masuk menuju Eropa.
harapan mendapatkan status hukum juga menjadi alasan lain. Setelah berhasil masuk ke Spanyol, sebagian imigran berharap bisa mendapatkan izin tinggal, perlindungan, pekerjaan, atau akses layanan sosial. Kebijakan Spanyol yang lebih terbuka terhadap sebagian imigran tanpa dokumen juga membuat negara tersebut dianggap sebagai tujuan yang lebih memungkinkan dibandingkan beberapa negara Eropa lainnya. Pemerintah Spanyol menilai kelompok penyelundup memanfaatkan perubahan aturan hukum untuk mendorong lebih banyak orang mencoba masuk ke Ceuta. Salah satu perubahan penting adalah keputusan Mahkamah Agung Spanyol yang menyatakan bahwa migran yang berhasil mencapai wilayah Ceuta atau Melilla melalui laut tidak boleh langsung dikembalikan tanpa proses hukum. Sebelumnya, aparat dapat lebih cepat mengembalikan orang yang tertangkap di sekitar perbatasan. Setelah keputusan tersebut, proses pengembalian menjadi lebih panjang dan membutuhkan pemeriksaan hukum. Selain faktor ekonomi dan kemanusiaan, hubungan Spanyol dan Maroko juga ikut mempengaruhi situasi di Ceuta. Maroko mengklaim Ceuta sebagai bagian dari wilayahnya karena letaknya berada di Afrika, sedangkan Spanyol tetap menganggap Ceuta sebagai wilayah sahnya. Gelombang puluhan ribu warga Maroko yang menerobos Ceuta memicu spekulasi di media sosial. Sejumlah warganet dari berbagai dunia menduga Israel berada di balik krisis tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap Spanyol yang belakangan mendukung Palestina. Mengutip CNN Indonesia, dugaan itu mencuat setelah kembali beredarnya artikel Ynet yang terbit pada April 2026. Dalam tulisan tersebut, Israel disebut dapat membantu Maroko memperkuat klaim atas Ceuta dan Melilla melalui dukungan diplomatik serta lobi kepada Amerika Serikat. Artikel itu kembali ramai dibagikan setelah krisis migran pecah. Spekulasi semakin berkembang karena warganet juga mengkaitkannya dengan usulan peneliti Michael Rubin yang pernah mendorong warga Maroko menggelar pawai hijau menuju Ceuta dan Melilla. Selain itu, artikel peneliti Amin Ayub yang menyarankan Israel mendukung klaim Maroko serta unggahan lama Yair Netanyahu pada 2019 yang menyerukan dunia Arab membebaskan Ceuta kembali viral dan memicu berbagai tudingan di media sosial. Meski begitu, hingga kini tidak ada bukti yang menunjukkan Israel terlibat dalam gelombang migran tersebut. Diplomat senior Israel, Dana Ehrlich, sebelumnya juga telah membantah pemerintah Tel Aviv mendukung klaim Maroko atas Ceuta dan Melilla. Ia menegaskan isu tersebut bukan bagian dari prioritas pemerintah Israel. Krisis di Ceuta sendiri telah menewaskan sedikitnya 57 orang yang mencoba menyeberang dari Maroko. Spanyol pun mengerahkan tambahan personel militer dan kepolisian untuk mengamankan wilayah perbatasan. Di tengah situasi itu, hubungan pertahanan dan kerjasama intelijen yang telah terjalin antara Israel dan Maroko sejak 2021 kembali menjadi sorotan dan memicu spekulasi baru di media sosial,
meski belum ada bukti yang menguatkan tudingan tersebut. Krisis migrasi di Ceuta, wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara yang berbatasan langsung dengan Maroko, mendorong Uni Eropa menyerukan penguatan pengawasan di perbatasan luar kawasan Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan pengendalian di perbatasan Eropa menjadi aspek penting dan perlu terus diperkuat menyusul perkembangan krisis tersebut. Menurut dia, otoritas Uni Eropa harus tetap waspada di titik-titik masuk utama serta menjaga koordinasi yang erat antar lembaga terkait. Von der Leyen mengungkapkan mayoritas imigran ilegal yang sempat memasuki Ceuta kini telah kembali ke Maroko berkat kerjasama aparat penegak hukum Spanyol dan Maroko. Untuk memantau perkembangan situasi, von der Leyen menggelar konferensi video bersama Komisioner Eropa untuk urusan dalam negeri dan migrasi, yaitu Magnus Brunner, serta Komisioner untuk Mediterania dan Demografi Dubravka Šuica, guna memperoleh pembaruan informasi terkini mengenai krisis di Ceuta. Sementara itu, melansir Al Jazeera, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengungkapkan bahwa lonjakan drastis dalam kurun waktu 24 jam tersebut disebabkan oleh kelompok penyelundup manusia yang menyebarkan penafsiran keliru atas putusan hukum di Spanyol. Menurut Sanchez, jaringan penyelundup manusia diduga menyebarkan informasi yang menyesatkan di media sosial. Rumor yang beredar menyebut bahwa setelah putusan Mahkamah Agung Spanyol, migran yang berhasil mencapai Ceuta melalui laut tidak bisa lagi langsung dipulangkan ke Maroko. Pemerintah Spanyol menilai narasi tersebut dimanfaatkan oleh mafia penyelundup untuk meyakinkan ribuan orang agar menyeberang. Sanchez menambahkan, isu liar tersebut menyebar sangat cepat di kalangan migran hanya dalam hitungan jam sebelum aksi penerobosan terjadi. Meski demikian, sejumlah aktivis kemanusiaan di Maroko meragukan rumor mafia sebagai satu-satunya pemicu utama. Menurut mereka, sebagian besar migran awam tidak memantau keputusan hukum kompleks tersebut. Di sisi lain, serbuan mendadak puluhan ribu imigran ilegal dari daratan Maroko menuju kantong wilayah Eropa di Selat Gibraltar tersebut memicu sorotan tajam netizen global dan pengamat internasional, dengan sorotan utama tertuju pada dugaan keterlibatan operasi diplomatis Israel. Perbincangan hangat di ruang publik internasional mengaitkan lonjakan ekstrim arus migran ini sebagai bagian dari manuver tidak langsung Israel untuk membalas sikap politik luar negeri Madrid. Pemerintah Spanyol di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Pedro Sanchez dikenal vokal memberikan dukungan kepada warga Palestina di jalur Gaza serta mengkritik operasi militer Israel. Spekulasi keterlibatan Tel Aviv semakin menguat setelah publik kembali menyoroti analisis lampau dari surat kabar Israel Ynet mengenai masa depan diplomasi kawasan Selat Gibraltar. Artikel analisis yang dipublikasikan pada 26 April 2026 tersebut terbit setelah pemerintah Maroko resmi bergabung dalam perjanjian Abraham atau Abraham Accord untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Di luar spekulasi mengenai campur tangan Israel dan aliansi barunya, pergerakan massa dalam skala tak lazim ini juga dinilai erat kaitannya dengan dinamika diplomasi segitiga antara Spanyol, Aljazair, dan Maroko. Pengamat memandang penurunan intensitas pengawasan perbatasan oleh otoritas Maroko sebagai bentuk ketidakpuasan politik terhadap langkah terbaru Madrid. Namun hingga kini pemerintah Spanyol maupun pemerintah Israel belum memberikan pernyataan resmi yang mengaitkan lonjakan migran di Ceuta dengan isu diplomatik kedua negara. Otoritas Spanyol masih berfokus menangani dampak kemanusiaan dan keamanan akibat meningkatnya arus migrasi dari Maroko. Pemerintah Italia melontarkan kritik keras kepada Spanyol setelah sekitar 60.000 migran ilegal asal Maroko dilaporkan memasuki wilayah otonomi Ceuta. Ribuan migran tersebut menyeberang dengan berenang melalui laut, sementara sedikitnya 34 orang dilaporkan tewas tenggelam dalam perjalanan. Lonjakan migran itu memicu kekhawatiran di Roma. Pemerintah Italia menilai arus masuk migran ilegal berpotensi meluas hingga ke negaranya apabila tidak segera ditangani secara serius. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni bahkan mengusulkan agar Spanyol dikenai sanksi berupa penangguhan keikutsertaannya dalam area Schengen, kawasan bebas visa di Eropa. Menurutnya, situasi di Ceuta telah menjadi ancaman terhadap keamanan kawasan. Pernyataan tersebut disampaikan Meloni pada Kamis, tidak lama setelah Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menyerukan langkah serupa. Keduanya menilai masuknya migran ilegal secara masif membutuhkan respon tegas dari Uni Eropa. Meloni menggambarkan kondisi di Ceuta sebagai situasi yang memprihatinkan. Dirinya menyebut banyak migran termasuk anak-anak mempertaruhkan nyawa dengan berenang demi mencapai wilayah Spanyol tersebut. Sementara itu, Antonio Tajani juga menyatakan dukungannya terhadap penutupan akses Schengen bagi Spanyol. Menurutnya, migrasi ilegal yang tidak terkendali dapat mengancam keamanan nasional negara-negara Eropa. Tajani turut mengkritik kebijakan Spanyol yang disebut telah memberikan kewarganegaraan kepada lebih dari 500.000 migran, yang menurutnya justru memperburuk persoalan migrasi dan membuka peluang terjadinya perdagangan manusia. Pernyataan tersebut mendapat respon dari Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Álvarez. Dirinya menyebut komentar para pejabat Italia tidak mencerminkan hubungan baik antar dua negara. Álvarez menilai Italia semestinya menunjukkan semangat solidaritas sebagai sesama anggota Uni Eropa, bahkan menyampaikan pernyataan yang bersifat provokatif. Area Schengen sendiri merupakan kawasan yang memungkinkan perjalanan bebas paspor di 29 negara Eropa yang telah menghapus pemeriksaan perbatasan internal. Sebelumnya, Presiden Wilayah Otonomi Ceuta, Joan Jesus Vivas, mengungkapkan sekitar 60.000 migran ilegal asal Maroko memasuki Ceuta dengan berenang melewati perbatasan laut. Sebanyak 34 orang dilaporkan meninggal dunia dalam upaya penyeberangan tersebut, meski penyebab pasti kematian para korban belum dirinci oleh otoritas setempat.
Pemirsa, sekian rangkuman berita terkait puluhan ribu migran dari Maroko ramai-ramai menyeberang laut untuk memasuki wilayah Ceuta milik Spanyol secara ilegal. Insiden ini menewaskan sebanyak puluhan orang dan menjadi perhatian global. Saya Katarina Amelia, sampai berjumpa kembali dalam program One News Teropong berikutnya hanya di kanal YouTube TV One News.